banyak truk yang siap untuk melakukan pembuangan puing-puing sampah sepertinya. Terus juga ada beko juga ya guys. Kembali lagi di channel Thomas guys. Ya, ini kita meliput lagi kondisi update ya pasca pembongkaran di Kampung Patimaha. Ini kita di depan Pesona Bumi Harapan 2 ya guys. Ini masih banyak pengepul ya, abang-abang yang ngambil kayu, ngambil besi, penjaringan dan lain-lain. Ini depan Indomaret. Di depan ada beko standby. Dan ada dump truck juga standby. Mungkin mereka nanti bakal untuk ini ya, melakukan pembersihan sisa-sisa puing-puing bangunan ya. Kita harapkan bahwa pembongkaran ini tidak ada ricuh-ricuh lagi di tempat lain ya, berlangsung dengan lancar, dengan aman, damai ya. Karena bagaimanapun juga ini tanah negara ya, yang mana peruntukannya buat ruang terbuka hijau atau buat das daerah aliran sungai atau kali ya. Jadi sewaktu-waktu andaikan negara mau mengambil ya, selayaknya harus diikhlaskan karena ini milik tanah negara ya. Gak tahu, mungkin dulunya ini hak guna pakai atau apa, saya kurang paham ya. Cuman yang dipermasalahkan kok sampai bisa bangunan liar ini berdiri tanpa izin mendirikan bangunan IMB ya. Itu kan tentunya hal yang luar biasa. Nggak hanya di Pulau Timaha, di tempat-tempat lain juga sama, bangunan liar itu sampai bisa berdiri, itu perlu kita pertanyakan ya. Entah apakah ada pihak-pihak oknum lah yang kalian tahu sendiri lah ya, di bumi Indonesia ini kadang-kadang ya suka aneh. Wah, di situ ada kiri, ada pecel lele Sanum, enak itu. Aduh, siang-siang kayak gini, siang-siang terik makan ikan lele. Nah, itu bangunan liarnya tepat mepet di perumahan ya guys, lihat tuh ya, mepet di perumahan, luar biasa. Ini kayu dikumpulkan, ini perumahan Savana Indah. Yang pernah aku sampaikan ya guys, bahwasanya yang pernah dikutip di salah satu sosmed, pembongkaran ini dilakukan oleh dua instansi. Pertama, instansi pemerintah provinsi langsung oleh Jabar 1 Gubernur Kang Deddy Mulyadi, yang mana biasanya mendapatkan kompensasi ya. Kedua, oleh pihak kabupaten
oleh Raja Bongkar, Pak Bupati Masade ya. Yang mana kalau tingkat provinsi itu kan ada mitra kerja. Sedangkan kalau Bupati saya tidak tahu apakah ada mitra kerja apa tidak ya. Ini sampah-sampahnya nanti guys. Sampahnya ini nanti pasti juga akan segera dibereskan ya guys. Mantap ini sampah ini baunya. Bukan mantap pemandangannya, baunya yang mantap ya. Lihat tuh. Sampah tuh. Jalannya juga masih rusak tapi nanti kemungkinan juga bakal diperbaiki mudah-mudahan ya guys. Karena ya karena tadi aku lihat seperti melihat truk sampah di depan tuh. Melihat truk sampah sama bak sampah. Sebaiknya tuh segera ditangani yang sampah-sampah di pinggiran tuh. Karena kalau sudah menumpuk sampah itu otomatis nular, warga lain ikut buang sampah di tempat itu gitu. Jadi sampah itu bisa menular guys. Lihat ya, abang masih pada mencari kayu itu kayu bakar, mereka buat kayu bakar ternyata guys. Dan kalau besi baja ringan bisa dijual kembali. Ini dia. Nah kita lurus dulu ya. Ini juga ada bangunan nih bekas pasar ya. Gak tau masih. Nah masih ada tuh satu jualan apa ya? Jualan timun suri. Nah kita coba putar balik aja guys ya. Kita mau lihat lagi yang di sisi kali Timahannya guys. Ya. Kita back dulu guys. Yang baru menemukan channel Om Thomas bisa kasih komentar ya, kasih like, subscribe ya guys, biar channel ini bisa berkembang. Kita objektif memberikan memberikan liputan atau memberikan informasi ya. Nah ini oke. Ya, kita juga berharap, kita juga berdoa bahwasanya penghuni Bangli akan mendapatkan tempat yang lebih baik dan rezekinya lebih baik ya. Rezekinya lebih baik. Itu proses, tenang aja. Semua masalah pasti ada solusinya ya. Setiap ujian pasti ada jalan keluar ya. Nah ini pas bangunan liar guys. Jalannya nggak tahan. Nah ini bagus ini ditanami kayak semacam kebun kecil. Namanya juga bantaran kali ya. Itu kalinya guys, lihat sebelah kiri tuh ya. Ruang terbuka hijau itu baru bener ini. Lurus lagi coba pelan-pelan guys. Mas Timahan. Ada videonya aku yang lama guys, yang sebelum pembongkaran, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa
luas melihat kondisi update nih ya, kondisi terkini. Nah itu ada jembatan menuju perumahan juga tuh ya, perumahan apa itu. Kalau tinggi bawahnya itu kemungkinan tidak akan dibongkar ya. Akan dibongkar pun harus ada persetujuan dari pihak developer, harus ada komunikasi dengan dinas terkait ya, dengan pemerintah. Maksudnya itu jembatan itu kalau bisa dibikin melengkung gitu ya, atau boleh saja datar tapi gorong-gorongnya itu tinggi dan lebar. Ini kayu nih masih ada nih dari dulu. Dan itu kita lihat abang-abang itu rupanya mengambil kayu buat dibakar guys, buat kayu bakar katanya. Itu bekas sedimentasi tinggi ya, bekas kerukan hitam ya. Ada yang jualan nasi uduk. Waduh, siang-siang makan nasi uduk ya enak tuh. Nasi uduk kata apa tuh? Oke, kita lanjut ya guys. Adalah kondisi terkini, kalian bisa melihat ya. Nah, kalau yang itu mereka mengambil besi dari pondasi lantai. Itu kuat guys. Jadi harus pakai palu besar. Kalau nggak pakai palu besar susah diambil nih, itu butuh tenaga juga ya. Nah, itu ada banyak truk yang siap untuk melakukan pembuangan puing-puing sampah sepertinya. Terus juga ada beko juga ya guys. Ya, beko lagi itu lagi loading material bangunan ke truk untuk diangkut, dibawa ke satu tempat. Kita lurus pelan-pelan nih guys ya. Ini Bang Li ini rupanya apa namanya, mepet, dindingnya itu mepet dengan komplek ya, mepet dengan komplek. Nah yang di sisi kiri ujung itu rumah makan sayur gabus. Sayur gabus tuh guys, itu juga terkenal sepertinya ya. Tuh, sayur gabus. Ya, di seberang itu yang pertama kali dibongkar ya guys. Yo masih bang. Ini yang pertama kali bongkar nih, tapi tidak keseluruhan ya. Kita sampai depan sana guys, pembongkaran waktu itu dilakukan ya.
masih terus. Ini panjang juga itu ya. Ini bongkaran gitu guys ya. Mohon maaf kalau agak shaking, agak goyang ya guys, ya maklum lah. Emang channel aku ini seperti ini. Goyang-goyang guys. Nah ini nih ya. Bangunan liar dibongkar. Kita terus sampai ke ujung, coba ke perumahan apa lupa aku, Villa Gading apa gitu. Nah ini kita lihat ya, kalinya sampai gak kelihatan gitu guys. Lah. Di daerah sini ya waktu itu ricuh ya guys. Sebelah kanan juga tuh ada Bangli. Nah, ini. Masih diambil seng, baja ringan, besinya juga masih diambil ya guys. Ya kita lurus. Jadi ini sekedar imbauan aja ya, saran dari aku bahwasanya kalau mau mendirikan bangunan kita langsung cek ke BPN, kita cek ke tata ruang, ke tata kota, peruntukannya buat apa, gitu loh. Kalau peruntukannya tidak sesuai untuk bangunan rumah tinggal atau usaha, ya jangan dibangun, begitu guys. Oke, kita sudah sampai di Mutiara Gading ya. Mutiara Gading guys. Terima kasih yang sudah menonton video Om Thomas sampai selesai. Salam sehat, sukses. Tetap semongko.